Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pembangunan jalan tol baru di daerah itu sebenarnya sudah lama dinanti warga. Jalan itu katanya bakal menghubungkan dua kota besar dan memangkas waktu tempuh yang biasanya berjam-jam, jadi cuma 1,5 jam saja. Buat sebagian orang, kabar itu seperti mimpi yang akhirnya jadi nyata. Warga sekitar percaya kalau dengan adanya tol, ekonomi desa mereka bakal terangkat. Warung-warung laris, tanah jadi mahal, dan banyak lapangan kerja terbuka. Tapi anehnya, sejak hari pertama proyek dimulai, suasana di sekitar lokasi terasa berat. Banyak orang bilang hawanya beda. Jalan tol itu kebetulan melewati area hutan tua, sawah yang sudah lama terbengkalai, bahkan beberapa makam desa yang dianggap keramat. Sebenarnya warga sudah sempat menolak jalur itu, tapi karena proyek ini katanya program pemerintah, mereka nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya banyak kuburan dipindah, pohon besar ditebang, dan tanah diratakan pakai alat berat. Masalahnya, tidak semua kuburan bisa dipindah. Ada beberapa makam tua yang katanya nggak jelas siapa penghuninya. Makam itu bahkan sudah ditumbuhi pohon beringin besar dengan akar melilit ke batu nisan. Waktu pihak proyek coba menggusur, alat berat mereka tiba-tiba rusak. Bulldozer mogok tanpa sebab, dan operatornya katanya jatuh pingsan di kabin. Orang-orang kampung percaya itu adalah tanda penolakan. Ada yang nyeletuk, wong kene ora paring diusik, kui duduk kuburan biasa. Tapi pihak proyek hanya anggap itu kebetulan. Sejak itulah, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Pekerja yang kebagian shift malam sering mengeluh. Ada yang bilang pernah melihat sosok putih melintas cepat di pinggir hutan. Ada yang cerita mendengar suara gamelan di tengah malam, padahal di sekitar sana nggak ada hajatan. Bahkan seorang satpam proyek mengaku melihat sosok tinggi besar, hitam legam, berdiri di tengah jalan tanah. Tubuhnya kayak bayangan, tapi matanya merah menyala. Saat satpam itu mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Anehnya, setiap laporan kejadian mistis seperti itu selalu dicutap-cutapai oleh pihak pengawas proyek. Mereka bilang, jangan dibesar-besarkan, itu cuma halusinasi karena capek. Padahal, hampir tiap malam, ada saja pekerja yang ketakutan. Cerita semakin menyeramkan ketika salah satu pekerja, namanya Darto, tiba-tiba teriak-teriak tengah malam. Teman-temannya kaget karena Darto yang biasanya pendiam mendadak histeris. Katanya dia melihat pocong lompat-lompat di atas tumpukan pasir. Pocong itu menatapnya dengan mata kosong, lalu hilang seketika. Setelah itu, Darto sakit panas berhari-hari. Badannya lemah, matanya kosong, dan kadang mulutnya komet-kamit sendiri. Warga desa yang datang menjenguk hanya bisa geling-geling kepala. Ada yang bilang Darto ketempelan makhluk dari kuburan yang digusur. Seorang kakek desa yang biasa disebut Mbah Wiryo datang ke lokasi. Dia orang tua yang sering dimintai tolong kalau ada gangguan gaib. Dengan suara lirih, dia bilang, "Aku wis ngomong le, ojo sembrono, kene akeh sing jaga. Nek diusik, mesti njaluk tumbal. Aku sudah bilang, nak, jangan sembarangan. Di sini banyak yang menjaga. Kalau diganggu, pasti minta tumbal." Tapi lagi-lagi pihak proyek menganggap itu cuma sugesti warga. Semakin hari, aura di lokasi proyek makin berat. Pekerja baru biasanya betah hanya beberapa hari. Setelah itu minta pindah. Ada yang bilang gak kuat dengan hawa panas dingin yang datang tiba-tiba. Ada juga yang merasa selalu diawasi saat bekerja, terutama waktu malam. Lampu sorot proyek kadang mati sendiri, dan suara-suara aneh terdengar dari arah pepohonan. Suara perempuan menangis, suara anak kecil tertawa, bahkan ada suara orang memanggil nama lengkap para pekerja.
Salah satu kisah yang paling bikin geger adalah kejadian di mes pekerja. Malam itu, beberapa orang sedang santai main kartu sambil ngopi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri. Mereka mengira ada temannya yang masuk, tapi setelah dicek nggak ada siapa-siapa. Yang lebih menyeramkan, salah satu pekerja yang duduk di pojok tiba-tiba pucat pasi. Dia menunjuk ke arah pintu kamar mandi dan berbisik pelan, "Wong nganggo jarit, rambut, dawa, delok kene." Ada perempuan pakai jarit, rambutnya panjang, sedang melihat ke sini. Seketika suasana hening. Saat mereka nekat nengok, pintunya sudah menutup lagi. Tapi aroma bunga melati memenuhi ruangan. Besoknya, hampir separuh pekerja memutuskan pulang kampung. Mereka nggak sanggup melanjutkan kerja. Pihak proyek kerepotan mencari tenaga baru. Yang bikin warga desa tambah resah adalah seringnya terjadi kecelakaan kecil di sekitar proyek. Truk pengangkut material sering terguling tanpa alasan jelas, meskipun jalannya lurus. Seorang sopir bahkan bersumpah kalau dia melihat jalan di depannya tiba-tiba berubah jadi jurang gelap. Karena kaget, dia banting setir dan truknya terbalik. Untungnya dia selamat, tapi wajahnya pucat dan bibirnya komat-kamit menyebut ayat-ayat. Warga kampung yang lewat jalan itu malam hari juga sering kena gangguan. Ada ibu-ibu yang naik motor dari pasar malam, bilang kalau dia dibonceng sosok tak dikenal. Badannya dingin, duduk di jok belakang, lalu menghilang tepat di pertigaan dekat proyek. Seorang petani bahkan bilang kalau dia lihat pasukan pocong berjajar di pinggir jalan, seakan sedang mengawasi jalannya proyek. Semua cerita itu menyebar cepat, bikin warga makin takut. Tapi anehnya, proyek nggak berhenti, justru makin dikebut siang malam. Katanya ada target besar yang harus selesai dalam waktu tertentu. Banyak orang menduga ada perjanjian tertentu yang membuat pihak proyek rela ambil risiko. Kecurigaan makin kuat ketika suatu malam warga desa melihat ada ritual aneh di lokasi. Dari kejauhan, beberapa orang melihat nyala api besar. Ada suara orang baca mantra bercampur dengan suara gong kecil. Beberapa warga yang penasaran nekat mendekat, tapi belum sempat sampai mereka diusir oleh satpam berseragam hitam. Warga hanya bisa cerita dari mulut ke mulut. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga perangkat desa. Tapi bukannya menghentikan, mereka justru bilang ke warga supaya jangan ikut campur. Sing penting ojo ngomong sembarangan, iki proyek pemerintah. Wis, manut we, kata Pak Lurah dengan wajah serius. Yang penting, jangan sembarangan bicara. Ini proyek pemerintah. Sudah, patuhi saja. Tapi cara bicaranya membuat warga justru makin curiga. Beberapa orang berani bersumpah kalau malam-malam tertentu mereka mendengar suara gamelan dari arah hutan. Bukan suara keras seperti hajatan, tapi samar, lirih, kadang bercampur dengan suara perempuan nyanyi tembang Jawa kuno. Sot didekati, suara itu lenyap, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Pekerja proyek sendiri sering bermimpi aneh. Ada yang mimpi diajak masuk ke sebuah ruangan gelap, dipenuhi lilin merah dan bau kemenyan. Ada sosok besar bersayap hitam yang menawarkan harta asal mau menyerahkan sesuatu. Ada juga yang mimpi digiring ke sungai gelap dan dipaksa menandatangani semacam perjanjian. Ketika Banggen, mereka semua merasa lemas seperti habis lari jauh. Seorang pekerja bernama Bayu yang baru masuk juga sempat mendengar cerita-cerita itu. Tapi dia menganggap semua cuma sugesti. Bayu orangnya keras kepala dan agak cuek sama hal-hal gaib. Dia selalu bilang, sing penting kerja, wong sing golek duit, dudu sing golek setan. Yang penting kerja, kita cari duit, bukan cari setan. Ucapan itu sering bikin Tuman Temonia heran, karena mayoritas sudah takut setengah mati. Namun, banyak orang percaya kalau keberanian Bayu itu sebenarnya justru akan mengantarkannya pada nasib buruk. Karena di tempat itu, bukan hanya manusia yang berkuasa, tapi juga sesuatu yang tidak terlihat. Bayu, pemuda perantau asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah, datang ke proyek tol itu dengan semangat yang membara. Usianya baru 22 tahun, masih muda, tenaganya kuat, wajahnya polos dengan senyum yang gampang bikin orang lain simpatik. Bayu bukan dari keluarga berada, bapaknya hanya seorang buruh tani, sedangkan ibunya jualan gorengan seadanya di depan rumah. Sejak kecil Bayu sudah terbiasa hidup susah. Lulus SMA saja dia sudah bersyukur, meskipun gak bisa lanjut kuliah, karena biaya gak ada. Ketika ada lowongan kerja di proyek tol, Bayu langsung mendaftar. Gajinya lumayan besar kalau dibanding kerja serabutan di kampung. Dia pikir,
Dengan uang itu dia bisa bantu adik-adiknya sekolah, dan mungkin bisa nabung buat bangun rumah kecil untuk orang tuanya. Niatnya mulia, dan tekadnya bulat. Ayai dengan ibunya sambil janji, "Mak, kulo lungo golek rejeki. Ojo kuatir, nenek wis untuk gaji. Langsung tak kirim. Mak, saya pergi mencari rezeki. Jangan khawatir, kalau sudah dapat gaji, langsung saya kirim." Ibunya hanya bisa mengangguk, meski hatinya diliputi rasa was-was yang sulit dijelaskan. Hari pertama Bayu masuk kerja, suasana proyek masih ramai, alat berat berderu, truk hilir mudik, pekerja berteriak memberi arahan, debu mengepul ke udara. Bayu ditempatkan di bagian pengangkutan material. Kerjanya lumayan berat, tapi Bayu nggak mengeluh. Dia terbiasa kerja kasar sejak remaja, badannya cepat berkeringat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Namun, dari awal Bayu sudah merasa tatapan aneh dari beberapa pekerja lama. Mereka seakan melihat Bayu dengan ragu, seperti ingin bilang sesuatu tapi ditahan. Baru kemudian, saat istirahat siang, seorang teman sebaya bernama Arif menepuk bahunya. "Yok, kalau kerja malam, jangan sendirian ya. Di sini nggak cuma manusia yang berkeliaran," katanya dengan nada serius. Bayu cuma ketawa lebar, menepuk pundak Arif. "Ah, paling kamu mau nakut-nakutin anak baru, biar saya keder duluan." "Aku nggak gampang takut, Rif." Arif menggeleng, wajahnya benar-benar serius. "Aku nggak main-main yo. Banyak yang sudah ngalamin. Malam-malam di proyek ini angker. Ada suara-suara, ada bayangan, bahkan ada yang sakit gara-gara lihat langsung. Aku ngomong gini biar kamu hati-hati." Bayu mendengarkan, tapi tetap saja hatinya nggak goyah. Dia tipe orang yang percaya hanya pada apa yang dilihat mata. Kalau belum lihat sendiri, buat dia semua hanya cerita kosong. Malam pertama Bayu dapat giliran shift, ia malah merasa bersemangat. Udara dingin menusuk, tapi ia membawa jaket tebal. Lampu sorot proyek memantulkan cahaya kuning ke tanah merah yang belum sepenuhnya rata. Suara jangkrik terdengar nyaring dari balik pepohonan. Teman-teman lain bekerja berkelompok, saling dekat agar tidak merasa sendirian. Tapi Bayu justru suka mengambil jarak. Ia menganggap bekerja sendirian lebih cepat daripada harus ngobrol. Ketika sedang mengangkut karung pasir, tiba-tiba Bayu mendengar suara lirih seperti orang memanggil namanya. "Yuk." Suaranya panjang, pelan, seperti tertiup angin. Bayu menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berhenti sejenak, lalu menepuk-nepuk telinga. Halusinasi. Mungkin karena capek, gumamnya. Ia melanjutkan pekerjaan tanpa rasa takut sedikit pun. Namun kejadian itu berulang lagi beberapa malam berikutnya. Bayu sering mendengar namanya dipanggil, kadang dari arah pepohonan, kadang dari balik gundukan tanah. Bahkan sekali waktu, saat ia membungkuk mengikat tali karung, ia jelas mendengar suara bisikan di telinganya. "Meren, Meren, yok, sini. Kesini, yok." Suara itu terdengar seperti suara perempuan muda. Bayu berdiri cepat, menoleh ke sekeliling, tapi tetap tak ada siapa-siapa. Bulunya merinding, tapi ia tetap menepis rasa takut itu. "Paling cuma suara angin," katanya sambil mencoba tertawa. Beberapa teman yang kerja dekatnya memperhatikan perubahan wajah Bayu. Mereka tahu betul, kalau sudah mendengar suara-suara itu, artinya Bayu mulai diincar. Arif mendekati Bayu dan berkata pelan, "Yo, ojo sembrono, kowe digandeng." "Yo, jangan sembrono, kamu sedang diikuti." Bayu malah terkekeh. "Aku ini orang kampung, Rif. Udah biasa sama cerita-cerita hantu." Buktinya sampai sekarang nggak ada apa-apa. Padahal tanpa ia sadari, malam itu sosok hitam besar berdiri jauh di belakangnya, hanya terlihat oleh beberapa pekerja lain. Tubuhnya menjulang tinggi, seperti bayangan. Matanya merah menyala. Salah satu pekerja tua yang melihat itu langsung membalikkan badan, pura-pura tidak tahu. Ia berbisik pada teman sebelahnya, "Anak iki nenek orang hati-hati, iso cilaka." Kerep ngelawan, ora gelem percaya. Anak ini kalau nggak hati-hati, bisa celaka. Sering melawan, nggak mau percaya. Hari-hari berikutnya Bayu tetap bekerja dengan semangat. Dia selalu mengirim uang ke kampung tiap kali gajian, membuat ibunya bangga. Tapi perubahan sikap mulai terlihat. Bayu yang tadinya selalu ceria kini sering melamun. Matanya kadang kosong menatap tanah galian. Beberapa kali ia terlihat berbicara sendiri. Meski kalau ditanya ia menyangkal. "Enggak, cuma mikir doang."
Jawabnya singkat. Arif makin khawatir. Suatu malam ia sengaja tidur satu kamar dengan Bayu di mes. Tengah malam, Arif terbangun karena mendengar suara Bayu bergumam. Saat diperhatikan, ternyata Bayu sedang duduk di ranjang sambil menatap jendela. Bibirnya bergerak pelan. Ya, aku ngerti. Aku bakal melu. Ya, aku tahu. Aku akan ikut. Arif langsung merinding, lalu mengguncang tubuh Bayu. Yo! Sada yo, kau Angelinda. Opo pai yo, sada yo. Kamu ngelindur apa gimana? Bayu tersentak, lalu terjatuh di ranjang. Saat matanya terbuka, ia seperti kebingungan. Aku ngelindur ya? Wah, nggak sadar aku. Keesokan paginya Bayu terlihat pucat, tapi ia tetap memaksa kerja. Arif mencoba membujuk agar Bayu izin dulu, tapi Bayu menolak. Aku nggak bisa pulang, Rif. Aku harus kuat. Aku kerja di sini bukan cuma buat aku sendiri, tapi buat orang rumah. Kata-kata itu membuat Arif hanya bisa terdiam, meski hatinya semakin cemas. Malam demi malam, gangguan makin sering. Bayu beberapa kali merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Bayangan hitam besar kadang melintas cepat di ujung mata. Suara perempuan memanggil namanya semakin jelas, kadang terdengar dari dalam tanah. Puncaknya, pada suatu malam hujan gerimis, Bayu melihat sosok perempuan berjarit berdiri di pinggir proyek. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya setengah basah kuyup, dan matanya redup seperti kosong. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya, melambai pelan ke arah Bayu. Bayu terdiam, tubuhnya kaku. Ia engine lari, tapi kakinya berat. Hanya bisa bergumam lirih. Sopo kui? Siapa itu? Namun saat ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya bau melati menusuk hidungnya. Teman-teman lain yang melihat dari kejauhan langsung tahu kalau Bayu sudah ditandai. Mereka saling pandang, tidak berani bicara banyak. Seorang pekerja tua berbisik lirih, "Iki wiswahi, wong iki kayane wis dicekel dari tumbal. Ini sudah saatnya. Anak ini kayaknya sudah dipilih jadi tumbal." Bayu sendiri tetap menyangkal semua pengalaman anehnya. Dia selalu bilang ke Arif dan teman-temannya, "Aku baik-baik saja. Jangan lebay." Tapi jauh di dalam hatinya, Bayu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidurnya semakin sering diganggu mimpi aneh. Tubuhnya semakin lemas, dan setiap kali bangun ia merasa ada seseorang yang berdiri di ujung ranjangnya. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan sore. Cahaya lampu sorot proyek memang cukup terang, tapi tetap saja banyak bagian gelap di sekitar area kerja, terutama dekat hutan yang dari dulu dianggap angker. Malam itu, Bayu kebagian shift lembur bersama dua temannya, Arif dan Jono. Tugas mereka sederhana, hanya memeriksa beberapa peralatan yang dipakai siang tadi. Biasanya pekerjaan seperti itu cepat selesai, tapi karena lokasinya dekat hutan, rasanya jauh lebih berat. Sejak awal, Arif sudah mengingatkan Bayu untuk tidak jauh-jauh. Jo, "Oh ado-ado ja, ne Arab kemana bilang, kowe ngerti diu, kene akeh sing goib. Yo, jangan jauh-jauh ya. Kalau mau kemana bilang, kamu tahu sendiri. Di sini banyak yang gaib." Bayu hanya nyengir sambil mengangkat bahu. "Aku cuma pengen cepat selesai, Rif. Besok pagi kan ada pengecoran besar. Kalau nggak dicek sekarang bisa repot." Jono yang sedari tadi diam hanya menimpali dengan gumaman kecil, "Aku pokoknya manut, yang penting cepat kelar." Mereka bertiga sibuk memeriksa peralatan. Malam berjalan normal, meski ada beberapa kali angin bertiup kencang dari arah hutan, membuat ranting-ranting pohon saling bergesekan. Suaranya menimbulkan rasa merinding, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bayu tetap fokus dengan pekerjaannya, bahkan sempat bersiul kecil untuk mengusir rasa sepi. Tapi justru siulan itu membuat Arif kesal. "Yo, jangan sembarangan bersiul malam-malam." "Ora, yo, jangan sembarangan bersiul malam-malam. Nggak baik." Bayu hanya tertawa. "Kamu ini percaya banget sama mitos hidup. Jangan takut terus, Rif." Sekitar pukul 11 malam, Bayu tiba-tiba merasa kebelet pipis. Ia meletakkan senter dan helmnya, lalu pamit, "Aku ke semak-semak sebentar, bentar lagi balik." Arif refleks menoleh tajam. "Jangan jauh-jauh yo, kalau bisa di sini aja, dekat lampu." Tapi Bayu tetap melangkah menuju semak di sisi agak gelap dekat hutan. "Caneng, aku cuma sebentar kok," katanya sambil melambaikan tangan. Awalnya Arif dan Jono
tidak khawatir. Mereka melanjutkan kerja sambil sesekali melirik arah Bayu pergi. Tapi 5 menit lewat, Bayu belum kembali. Arif mulai gelisah. Matanya terus menatap ke arah semak yang semakin gelap. Kok lama banget ya? Masa pipis setengah jam? Jono mencoba menenangkan. Mungkin sekalian merokok. Kamu tahu kan, Bayu suka begitu. Tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. 10 menit lagi berlalu. Suasana makin aneh. Angin mendadak berhenti hening sekali. Hanya ada suara jangkrik. Arif akhirnya nggak tahan. Aku cari dulu, John. Kamu tetap di sini. Nek kabeh pado ngilang. Piye? Aku cari dulu, John. Kamu tetap di sini. Kalau semua ikut hilang, gimana? Dengan senter di tangan, Arif berjalan ke arah semak-semak. Dia memanggil pelan. Yo, Bayu, Kawendi, Oho, Kian, Ayo, Bali. Yo, Bayu. Kamu di mana? Jangan bercanda. Ayo balik. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan bergesekan. Saat cahaya senter diarahkan, terlihat helm Bayu tergeletak di tanah. Tak jauh dari sepatu yang ditinggalkan. Sepatunya tersusun rapi, seakan-akan dilepas dengan sengaja. Arif merinding. Napasnya terasa berat. Astagfirullah yo. Kau oho main-main. Astagfirullah. Yo, jangan main-main. Dia melangkah lebih jauh. Tapi tiba-tiba udara terasa dingin sekali, seperti masuk ke dalam ruangan beku. Arif merasa ada yang mengawasi. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan seseorang berdiri di balik pohon. Sosok itu tinggi, kurus, dengan kain putih yang menjuntai. Jantung Arif berdegup kencang. Ia memfokuskan cahaya senter. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Dari arah yang sama, terdengar bisikan lirih. Ayo melu aku yok. Ayo, ikut aku yok. Suara perempuan, pelan, seperti datang dari dasar bumi. Arif gemetar, buru-buru mundur. Jono yang menunggu di belakang panik melihat wajah Arif pucat pasi. Gimana, ketemu Bayu? Arif hanya bisa menggeleng cepat. Ora orno, tapi aku krungu suara aneh. Wes, kita harus lapor. Ini bukan hal biasa. Nggak ada. Tapi aku dengar suara aneh. Sudah, kita harus lapor. Ini bukan hal biasa. Mereka berdua segera kembali ke pos jaga, melapor ke mandor dan satpam. Beberapa pekerja lain ikut mencari, membawa senter dan lampu Petromax. Mereka menyisir area semak-semek, memanggil nama Bayu berulang-ulang. Tapi hasilnya sama. Hanya helm dan sepatu yang ditemukan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seakan Bayu lenyap begitu saja ditelan bumi. Malam itu suasana proyek kacau. Sebagian pekerja yakin Bayu diculik makhluk gaib. Ada yang berani bersumpah mendengar teriakan samar dari arah hutan. Suara seperti orang minta tolong, tapi cepat hilang. Ada juga yang bilang melihat bayangan orang berlari ke arah gelap, lalu lenyap. Satpam mencoba menenangkan. Tapi wajah mereka sendiri jelas-jelas takut. Kabar hilangnya Bayu langsung menyebar ke mes dan desa sekitar. Warga berdatangan, membawa obor dan doa-doa. Seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, datang dengan wajah serius. Ia menatap helm dan sepatu Bayu yang tergeletak, lalu menghela napas panjang. Aku wis ngomong le, nek wis ana sing dijupuk, anjol bali. Aku sudah bilang nak, kalau sudah ada yang diambil, sulit kembali. Ucapannya membuat semua orang terdiam. Beberapa warga berinisiatif melakukan pencarian ke hutan, tapi malam itu tidak ada hasil. Anehnya, semakin dalam mereka masuk, semakin bingung arah jalan. Ada yang sampai muter-muter di tempat yang sama, padahal jalannya lurus. Akhirnya pencarian dihentikan, dilanjutkan besok pagi. Arif merasa bersalah. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Bayu pergi sendirian. Andai saja aku ikut, mungkin Bayu nggak hilang, gumamnya dengan mata merah. Jono hanya bisa menepuk bahunya, meski hatinya juga ketakutan. Mereka berdua sadar, ini bukan hilang biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sejak lama sudah mengintai Bayu. Keesokan paginya pencarian dilanjutkan dengan lebih banyak orang. Polisi dan aparat desa ikut turun tangan. Anjing pelacak didatangkan, tapi anjing-anjing itu menolak melangkah masuk ke hutan. Mereka menggonggong keras, bulu kuduk berdiri, lalu tiba-tiba berlari menjauh. Polisi kebingungan. Warga tambah yakin bahwa ini memang urusan gaib hari berganti. Tapi Bayu tidak pernah ditemukan. Pihak proyek menutup ropet-ropet kasus ini.
hanya menyebutnya sebagai kecelakaan kerja tanpa penjelasan jelas. Tapi bagi teman-temannya, terutama Arif, malam sial itu tidak pernah bisa dilupakan. Helm dan sepatu Bayu masih tersimpan, menjadi saksi bisu dari hilangnya seorang pemuda yang hanya berniat mencari nafkah, tapi justru seakan dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di kalangan pekerja, cerita itu menjadi buah bibir. Ponyr yang percaya Bayu telah dijadikan tumbal, apalagi sejak malam itu, setiap kali mereka bekerja dekat hutan, sering terdengar suara aneh. Ada yang jelas mendengar suara Bayu memanggil nama temannya, "Rif, tolong aku." Ada juga yang melihat sosok mirip Bayu berdiri jauh di antara pepohonan, masih mengenakan baju kerjanya. Tapi begitu didekati, sosok itu hilang. Meninggalkan bau melati menyengat, warga desa makin yakin kalau proyek tol itu memang butuh tumbal. Bayu hanyalah korban pertama, dan mereka percaya jika ritual banner-banner dilakukan, maka akan ada korban berikutnya. Keesokan harinya, suasana kampung di sekitar proyek tol berubah drastis. Kabar hilangnya Bayu sudah menyebar kemana-mana. Dari warung kopi, balai desa, sampai ke rumah-rumah warga, semua orang membicarakan hal yang sama. Nama Bayu mendadak jadi perbincangan hangat, bukan sebagai pemuda perantau yang rajin kerja, tapi sebagai korban yang misterius, lenyap di proyek tol baru. Di warung kopi milik Pak Wito, obrolan semakin panas. Beberapa bapak desa duduk sambil menyeruput kopi hitam. Sesekali menunduk, lalu berbisik, "Kau wis krungu tuh, Lek, Bayu ikura ketemu tekan saiki," kata salah satu bapak. Yang lain menimpali, "Yo, wong ngilang kok cuma ninggal helm karo sepatu, ora logis." "Ya, orang hilang kok cuma tinggal helm sama sepatu, nggak masuk akal." Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat orang-orang sekitar merinding. Ada yang bilang kalau Bayu jatuh ke lubang proyek, tapi pekerja yang ikut mencari semalam membantah keras. Semua area sudah dicek, tidak ada jejak apapun. Ada pula yang menduga Bayu kabur, mungkin karena punya masalah pribadi. Tapi lagi-lagi, itu tidak masuk. Semua barang-barangnya masih ada di mes, termasuk dompet dan ponsel. Bisik-bisik lain yang lebih menyeramkan mulai muncul. "Aku krungu kabar, katanya iki tumbal tol." "Aku dengar kabar, katanya ini tumbal tol," ucap seorang bapak tua dengan suara pelan. Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Kata tumbal sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Cerita lama mulai diungkit kembali. Katanya, setiap proyek besar, apalagi jalan tol yang membelah hutan atau tanah keramat, selalu ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma biaya material, tapi juga nyawa manusia. Konon, roh-roh penjaga tanah tidak akan membiarkan pembangunan berjalan lancar, dan yang paling ditakuti, tumbal manusia. Beberapa warga langsung teringat kejadian di daerah lain. Ada cerita serupa, pekerja tol hilang tanpa jejak, tapi proyeknya berjalan mulus setelah itu. Ada juga cerita tentang supir truk yang mendadak mati aneh. Tubuhnya kaku dengan wajah ketakutan, lalu jalan tol di daerah itu rampung, tanpa hambatan. Kecurigaan makin kuat karena sebelum hilangnya Bayu, memang sudah banyak tanda-tanda aneh. Warga sering mendengar suara gamelan dari tengah hutan pada malam tertentu, padahal tidak ada acara apapun. Ada juga cerita tentang sosok wanita berambut panjang yang duduk di tepi jalan proyek, menunduk sambil menangis. Beberapa pekerja bahkan bersumpah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Arif dan Jono, yang semalam menyaksikan langsung, merasa semakin tertekan. Mereka ikut dipanggil ke balai desa untuk dimintai keterangan. Kepala desa, Pak Lurah, Kasan, duduk bersama beberapa tokoh, masyarakat dan mandor proyek. Wajah mereka serius. "Jadi, coba ceritakan lagi secara detail, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanya Pak Lurah dengan nada tegas. Arif gemetar, tapi mencoba menjelaskan. "Bayu pamit sebentar, katanya mau pipis. Setelah itu, dia nggak balik lagi. Saya nyari, tapi yang ketemu cuma helm sama sepatunya. Saya juga sempat dengar suara aneh, kayak ada yang manggil." Jono mengangguk pelan, menambahkan, "Benar Pak, waktu saya ikut nyari, rasanya kayak muter-muter di tempat, padahal jalannya lurus. Terus, suasana mendadak dingin banget." Pak Lurah menatap mereka lama, lalu menghela napas. "Kejadian ini ora gampang. Aku ngerti. Warga pasti mulai mikir aneh-aneh. Kejadian ini tidak sederhana. Saya tahu
Warga pasti mulai berpikir mekam-mekam. Ia lalu menoleh ke mandor proyek yang dari tadi hanya diam. Sekarang aku tanya jujur, apa memang ada syarat-syarat gaib di balik pembangunan ini? Mandor itu gelagapan. Ia berusaha menutupi, tapi sorot mata warga membuatnya tak bisa berkutik. Leres, Pak. Maksud saya nggak tahu soal itu. Yang jelas, kami cuma ikut instruksi dari atas. Urusan spiritual bukan bagian saya. Jawaban itu justru membuat warga semakin curiga. Di luar balai desa, kerumunan warga berbisik. Ada yang yakin Bayu sudah dijadikan tumbal. Ada yang menyebut namanya sengaja dipilih karena dia anak perantau, jauh dari keluarga, sehingga tidak banyak yang akan menuntut. Lah, wong sing paling gampang dijupuk iku wong rantau. Ora nothing bakal golek, kata seorang nenek. Lo, orang yang paling gampang diambil itu ya perantau. Tidak ada yang bakal mencari. Ucapannya membuat orang-orang yang mendengar semakin ngeri. Malam itu, beberapa warga sepakat melakukan ronda bersama. Mereka menyalakan obor dan berjalan berkeliling ke area proyek. Bukan sekadar mencari Bayu, tapi juga mencoba memastikan apakah ada aktivitas aneh. Beberapa pemuda bahkan membawa kentongan dan doa-doa dari kiai kampung ketika melewati sisi hutan. Suasana mendadak berubah. Angin berhembus kencang, obor bergoyang-goyang, dan suara aneh terdengar samar, seperti tangisan panjang seorang perempuan menyayat hati. Suaranya lirih tapi jelas. Semua orang saling pandang. Wajah pucat, tapi tidak ada yang berani bersuara. Salah satu pemuda akhirnya berteriak, "Sopo kui? Ojo guyon nang tengah wengi." Siapa itu? Jangan bercanda di tengah malam. Tapi hanya hening yang menjawab. Lalu tangisan itu makin keras sebelum mendadak hilang. Beberapa orang langsung membaca doa. Ada yang menyebut nama Bayu, seolah-olah yakin suara itu berhubungan dengan dirinya. Yang lain berbisik, "Iki tanda Bayu wis dijupuk gaib. Ini tanda Bayu sudah diambil gaib." Keesokan paginya, suasana makin ramai. Wartawan lokal datang meliput, menambah panas suasana. Mereka menulis berita tentang pekerja hilang di proyek tol, membuat masyarakat luar ikut penasaran. Namun pihak proyek buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi. Bayu masih dalam pencarian, kemungkinan tersesat. Pernyataan itu ditolak mentah-mentah oleh warga. Banyak orang merasa pihak proyek sengaja menutup-nutupi. Terlebih lagi, ada kabar beredar bahwa sehari sebelum Bayu hilang, beberapa orang berpakaian hitam datang ke area proyek. Mereka tidak jelas siapa, tapi terlihat masuk ke hutan, membawa sesajen. Kabar itu hanya bisik-bisik, tapi cukup untuk memperkuat dugaan bahwa ada ritual rahasia yang dilakukan. Arif makin tertekan dengan semua tuduhan. Ia merasa tidak bisa tidur, selalu dihantui wajah Bayu. Bahkan beberapa kali ia bermimpi Bayu datang dengan wajah pucat memohon, "Rif, aku adoh, tolong aku. Rif, aku jauh, tolong aku." Arif terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdegup kencang. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah pertanda. Sementara itu, keluarga Bayu di kampung juga mulai resah. Mereka mendengar kabar hilangnya Bayu dari teman-teman kerja. Ibunya menangis setiap hari. Ayahnya hanya bisa terdiam dengan wajah muram. Beberapa kerabat datang untuk menghibur, tapi kesedihan mereka tidak bisa disembunyikan. Ibunya bahkan sempat berkata lirih, "Bayu anakku, nenek pancen kowe dadi tumbal. Opo aku isi iso ketemu karo awakmu maneh. Bayu anakku, kalau memang kamu jadi tumbal, apa aku masih bisa bertemu denganmu lagi?" Warga desa sekitar proyek makin yakin hilangnya Bayu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka percaya masih akan ada korban berikutnya jika tidak ada tindakan. Beberapa orang mulai menolak bekerja di proyek itu, takut menjadi tumbal selanjutnya. Bahkan ada yang terang-terangan bilang akan meninggalkan kampung kalau proyek tetap dilanjutkan. Ketegangan antara warga dan pihak proyek semakin memanas. Pihak proyek tetap ngotot melanjutkan pekerjaan, sementara warga menuntut agar pembangunan dihentikan sampai kasus Bayu jelas. Namun yang paling menakutkan bukanlah pertengkaran itu, melainkan suasana yang semakin aneh di sekitar proyek. Sejak Bayu hilang, banyak kejadian mistis terjadi setiap malam. Ada pekerja yang mendengar suara langkah kaki berat, padahal tidak ada orang. Ada yang melihat bayangan besar melintas di atas kren. Bahkan, ada yang mendengar suara Bayu memanggil-manggil. Tapi saat dicari tidak ada siapa-siapa.
Di warung kopi, gosip semakin liar. Ada yang menyebut Bayu dibawa makhluk penunggu hutan. Ada yang bilang ia dikorbankan untuk memperlancar pembangunan tol. Aku ora kaget nenek bener Bayu ikut tumbal. Wong proyek gede, yo mesti ngono. Kudu ana sing dikorbanke, kata seorang bapak dengan nada serius. Aku tidak kaget kalau benar Bayu itu tumbal. Namanya proyek besar, pasti begitu harus ada yang dikorbankan. Obrolan itu membuat suasana kampung makin mencekam. Warga tidak hanya takut kehilangan orang yang mereka kenal, tapi juga takut dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik proyek tol itu. Mereka yakin hilangnya Bayu bukanlah akhir, tapi awal dari serangkaian kejadian yang jauh lebih mengerikan. Dan malam berikutnya, ketakutan mereka mulai terbukti. Hari-hari setelah Bayu dinyatakan hilang, semakin terasa berat bagi para pekerja. Meski proyek tetap berjalan, suasana di lokasi seperti selalu diliputi bayangan hitam. Banyak pekerja yang enggan bekerja malam, bahkan beberapa menolak lembur sama. Sekali, mandor sampai marah-marah karena target pembangunan bisa terhambat. Tapi IPA rasa takut mereka jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan bonus kerja. Gangguan mulai terjadi satu persatu. Malam pertama setelah hilangnya Bayu, seorang pekerja bernama Wawan mengaku mendengar suara teriakan dari arah hutan. Teriakan itu panjang, penuh kesakitan, seperti orang yang sedang disiksa. "Tolong aku, tolong," katanya menirukan. Awalnya Wawan pikir hanya halusinasi karena terlalu lelah. Tapi semakin lama suara itu makin jelas, sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Yang lebih bikin merinding, suara itu mirip sekali dengan suara Bayu. Esok harinya Wawan cerita ke teman-teman, dan bukannya ditertawakan, justru banyak yang mengaku mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara orang memanggil namanya, ada yang melihat bayangan berjalan di antara pepohonan, bahkan ada yang bilang sempat melihat Bayu berdiri di tepi proyek dengan wajah pucat pasi dan mata kosong menatap lurus. Sosok itu hanya sebentar, lalu menghilang begitu saja ketika didekati. Suasana semakin mencekam ketika salah seorang pekerja bernama Sarman jatuh sakit keras setelah melihat penampakan. Malam itu, Sarman sedang menjaga alat berat bersama rekannya. Dari kejauhan ia melihat seseorang berjalan pelan di atas tanah proyek, memakai rompi kerja yang sudah dikenalnya. Rompi milik Bayu. "Yo, kowe tuh, yo. Itu kamu kan?" teriaknya spontan. Sosok itu berhenti, lalu menoleh. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong tanpa cahaya, dan mulutnya perlahan tersenyum lebar. Sarman menjerit, tubuhnya gemetar, lalu pingsan di tempat. Rekannya panik dan segera memanggil bantuan. Semalaman Sarman menggigil, tubuhnya panas dingin, dan terus mengigau. "Bayu, ojo cedak aku, ojo tarik aku. Bayu, jangan mendekat. Jangan tarik aku," katanya berulang-ulang. Keesokan paginya ia masih terbaring lemah, wajahnya pucat, seperti kehilangan separuh nyawa. Sejak saat itu, tidak ada satupun pekerja yang berani sendirian di area proyek. Pada malam hari, kabar itu cepat menyebar ke desa. Warga makin yakin kalau Bayu sudah menjadi bagian dari dunia lain. "Iki tanda nenek Bayu wis dadi tumbal," bisik seorang nenek di pasar. "Ini tanda kalau Bayu sudah jadi tumbal." Orang-orang mulai takut lewat dekat proyek, terutama saat malam. Anak-anak dilarang main di sekitar. Bahkan siang hari pun warga memilih jalan memutar ketimbang melewati area pembangunan. Arif sendiri semakin dihantui rasa bersalah. Setiap malam, ia selalu mendengar suara langkah di depan mes. Kalau ia memberanikan diri mengintip, terlihat bayangan berdiri diam di luar, tidak bergerak sama sekali. Bayangan itu tegak lurus, persis seperti seseorang mengenakan helm proyek. Tapi saat lampu dinyalakan, tidak ada siapapun di sana. Arif mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun pada malam ketiga, ia bermimpi lagi tentang Bayu. Dalam mimpinya, Bayu duduk di pinggir jalan tol yang belum selesai. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya penuh tanah basah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Rif, aku dijupuk aja lali karo aku. Aja nganti aku tenan ilang. Rif, aku diambil. Jangan lupakan aku. Jangan biarkan aku benar-benar hilang." Arif terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya menggigil, dan dadanya sesak. Ia tahu Bayu mencoba memberi isyarat,
Mandor proyek mulai resah karena laporan-laporan aneh semakin banyak. Setiap malam, jumlah pekerja yang berani masuk area hutan makin berkurang. Ada yang terang-terangan bilang, "Pak, maaf, saya nggak sanggup kalau harus lembur. Lebih baik dipotong gaji daripada ketemu itu lagi." Mandor marah, tapi wajahnya sendiri terlihat takut. Ia pun sering mendengar suara gamelan dari arah hutan, padahal jelas tidak ada siapapun di sana. Beberapa tokoh desa mendesak agar pihak proyek melakukan ritual tolak bala. Mereka percaya roh Bayu Gentayangan karena dijadikan tumbal tapi arwahnya. Tidak nek ora diselimeti, bakal akeh korban maneh, kata Mbah Wiryo dengan suara mantap. Kalau tidak diselamati, akan banyak korban lagi. Pihak proyek awalnya menolak, takut dianggap klinik. Namun setelah Sarman jatuh sakit parah dan pekerja semakin resah, akhirnya mereka mengalah. Malam Jumat, warga dan pekerja berkumpul di tepi proyek. Kiai desa datang membawa air doa, dupa, dan sesajen sederhana. Mereka membaca doa bersama, memohon agar arwah Bayu mendapat jalan terang. Namun, bukannya tenang, justru malam itu gangguan semakin kuat. Saat doa berlangsung, angin kencang mendadak berhembus. Api obor bergoyang hebat, beberapa hampir padam. Dari arah hutan, terdengar suara tangisan perempuan bercampur tawa yang menyeramkan. Beberapa orang terhenti bacaannya, wajah pucat ketakutan. Bahkan, kiai yang memimpin doa terlihat kaget, meski ia berusaha tetap tenang di tengah kekacauan itu. Arif mengaku melihat sosok Bayu berdiri di belakang kerumunan. Bayu menatapnya lama, wajahnya tanpa ekspresi, lalu bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Arif terperangah, mencoba membaca gerakan bibir itu. "Aku jadi tumbal, Rif. Aku jadi tumbal, Rif." Sebelum Arif bisa bereaksi, itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin, menusuk tulang. Malam itu semua orang ketakutan. Doa tetap dilanjutkan sampai selesai, tapi banyak yang yakin roh Bayu belum tenang. Beberapa warga bahkan berbisik bahwa arwahnya kini jadi penunggu tol, ikut mengikat dirinya dalam perjanjian gaib pembangunan itu. Hari-hari berikutnya, gangguan tidak berkurang. Seorang satpam yang berjaga malam mengaku melihat truk besar berjalan sendiri, padahal tidak ada sopir di dalamnya. Seorang pekerja lain mendengar suara langkah di atas atap mes, seperti orang berlari-lari, tapi setelah dicek, tidak ada siapapun. Bahkan ada yang bilang melihat tulisan merah di dinding proyek. "Tumbal wis ana, nanging durung rampung." Tumbal sudah ada, tapi belum selesai. Tulisan itu menghilang sebelum sempat difoto, membuat semua orang makin takut. Ketakutan menjalar ke desa. Orang-orang tidak berani keluar rumah larut malam. Anak-anak sering menjerit ketakutan karena mengaku melihat sosok Bayu berdiri di depan rumah, mengetuk pintu pelan, lalu menghilang. Ibu-ibu sampai harus membaca doa-doa setiap malam sebelum tidur, agar keluarga mereka tidak diganggu. Sementara itu, Arif merasa semakin terikat dengan mimpi-mimpi aneh. Bayu terus muncul, kadang duduk di pinggir jalan tol, kadang berdiri di antara pohon, kadang hanya menatap kosong tanpa bicara. Tapi sekali waktu Bayu mendekat, meraih tangannya, dan berbisik, "Tolong, Rif. Aku durung rampung. Tolong, Rif. Aku belum selesai." Arif terbangun dengan rasa sesak, seperti ada tangan dingin yang masih menggenggam lengannya. Semua kejadian ini membuat warga makin yakin Bayu bukan sekadar hilang. Ia benar-benar dijadikan tumbal proyek tol. Dan yang lebih menyeramkan, tanda-tanda mistis itu menunjukkan bahwa ritual tumbal belum berakhir. Akan ada korban lain. Malam demi malam, pekerja dan warga dihantui perasaan was-was. Mereka tidak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Tapi satu hal yang jelas, isyarat mistis sudah semakin nyata. Bayu tidak benar-benar pergi. Ia ada di sekitar mereka, terjebak antara dunia nyata dan gaib, menjadi saksi bisu dari perjanjian gelap yang belum selesai ditebus. Dan sejak saat itu, proyek tol bukan lagi sekadar proyek pembangunan. Ia berubah menjadi ladang ketakutan, di mana setiap langkah bisa saja bertemu dengan sosok yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Bayangan tentang hilangnya Bayu memang masih menyelimuti pikiran banyak orang. Sudah hampir seminggu sejak dia dinyatakan hilang, tapi tanda-tanda keberadaannya tidak pernah ditemukan. Pihak proyek Siluala menutup telinga, seakan-akan kejadian itu bukan urusan mereka. Polisi pun hanya datang sekali, mengambil laporan,
lalu pergi begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas. Warga mulai semakin yakin kalau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Terlebih, cerita yang beredar diam-diam dari mulut ke mulut membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa, suasana cukup ramai. Orang-orang ngobrol lirih, membicarakan kabar hilangnya Bayu. Ada yang percaya dia memang kecelakaan kerja, mungkin jatuh ke lubang galian, atau tertimbun material proyek. Tapi sebagian besar warga yakin bahwa Bayu adalah korban tumbal. Bisik-bisik tentang ritual besar yang dilakukan sebelum pembangunan tol dimulai semakin keras terdengar. Aku diu tahu krungu mas. Waktu awal proyek arep dimulai, ana wong-wong sing teka nang alas bengi-bengi. Ora wong desa keneh, wong luar. Pakaian, ireng kabeh, ngawas sesajen macem-macem, ucap seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung. Suaranya lirih, tapi semua orang menunduk serius mendengarkan. Seorang pemuda menimpali. Lah, kok bisa sampean ngerti pak? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya menerawang jauh lalu menjawab, aku wong sepuhna. Mata iki isi bisa ningali sing ora. Bisa sampean delok. Wengi kuwi aku ndelok saka, kejauhan. Ana obor-obor dinyalain. Ana suara gamelan halus, kaya kidung Jawa lawas. Mbok menawa kuwi cara minta izin karo sing duwe tanah iki. Ucapannya langsung bikin suasana warung jadi hening. Angin malam yang bertiup pun terasa lebih dingin dari biasanya. Cerita tentang ritual itu semakin menyebar. Katanya, sebelum proyek tol dimulai, memang ada pihak tertentu yang datang membawa rombongan orang ke dalam hutan. Mereka bukan sembarang orang, tapi sepertinya sudah paham betul dengan tata cara ritual kuno Jawa. Mereka menyiapkan sesajen, seperti kepala kambing, kembang setaman, kendi berisi air, sampai kain mori putih. Semua barang itu diletakkan di sebuah batu besar yang ada di tengah hutan, yang konon katanya merupakan petilasan tempat makhluk gaib bersemayam. Malam itu, langit gelap, pekat tanpa bulan. Angin kencang membuat dedaunan bergetar hebat, seolah ada ribuan bisikan yang mengiringi. Menurut kesaksian orang yang mengintip dari jauh, para pemimpin ritual itu duduk melingkar sambil melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno. Kulo nyuwun idin, nyuwun pangayoman, nyuwun selamet saking dalan anyar punika. Begitu suara lirih yang terdengar. Mereka percaya bahwa tanpa izin dari makhluk penunggu tanah, pembangunan jalan tol akan terhambat, bahkan bisa membawa malapetaka bagi pekerjanya. Sesajen itu adalah bentuk penghormatan sekaligus syarat agar penunggu tanah mau memberi restu. Tapi ada yang lebih menyeramkan. Sesajen berupa hewan dan kembang belum cukup. Beberapa orang bilang, dalam ritual besar seperti itu, biasanya diperlukan tumbal manusia. Entah siapa yang ditunjuk, tapi warga mulai mengaitkan hilangnya Bayu dengan cerita tersebut. Terlebih, waktunya benar-benar berdekatan. Bayu hilang di tengah proyek, tepat setelah kabar ritual itu terdengar samar-samar. Semakin hari, semakin banyak tanda-tanda aneh yang bikin orang percaya kalau Bayu memang jadi bagian dari tumbal. Salah satu warga desa bernama Mbah Surip pernah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat Bayu datang dengan wajah pucat pasi. Bajunya masih seragam proyek dan tubuhnya kotor penuh lumpur. Bayu berbisik lirih, aku duduk hilang mbah, aku dijebak. Setelah bilang begitu, tubuh Bayu langsung ditarik ke dalam tanah, hilang ditelan bumi. Mbah Surip kaget dan langsung terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, tanpa ragu, dia menceritakan mimpinya ke beberapa tetangga. Awalnya orang-orang menganggap itu cuma bunga tidur, tapi anehnya, ada dua warga lain yang juga mengalami mimpi serupa. Semua mimpi itu selalu menampilkan Bayu dengan wajah kosong dan suara lemah, meminta pertolongan. Di sisi lain, beberapa pekerja proyek mulai buka mulut diam-diam. Mereka mengaku pernah melihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Ada yang bilang melihat sosok orang dengan wajah Bayu berjalan di tengah malam, mondar-mandir di area galian. Sosok itu terlihat nyata, tapi pas didekati, langsung hilang begitu saja. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di atas tanah basah, padahal saat itu lokasi sedang sepi. Semakin banyak kejadian, semakin kuat keyakinan bahwa Bayu memang sudah dikrep. Iki kabeh wis jelas mas, kata seorang warga dengan suara bergetar.
Bayu kui tumbal. Lawong proyek tol get-gedian biasanya butuh syarat. Kudu ana sing dikorbanke supaya langker. Ora ana hambatan. Kalimat itu terdengar menakutkan, tapi juga logis bagi sebagian orang. Tumbal manusia memang sering dikaitkan dengan proyek besar. Meskipun zaman sudah modern, kepercayaan lama seperti itu masih mengakar kuat. Sampai suatu malam, seorang pemuda desa bernama Joko memberanikan diri untuk masuk ke hutan tempat ritual itu konon dilakukan. Dia penasaran dan ingin membuktikan sendiri. Dengan membawa senter kecil, Joko masuk perlahan melewati jalan setapak. Angin malam terasa dingin menusuk. Suara jangkrik terdengar jelas, dan bau tanah lembab begitu kuat menusuk hidung. Semakin ke dalam, suasananya semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya bulan, membuat suasana makin gelap. Tiba-tiba Joko menemukan sebuah batu besar yang permukaannya masih terlihat basah, seolah habis disiram air. Atau daerah. Di sekeliling batu itu ada bekas kemenyan, bunga yang sudah layu, dan kain mori putih yang terikat pada batang pohon. Joko langsung merinding. Bayangan tentang cerita ritual yang diceritakan orang-orang desa terasa begitu nyata di depan matanya. Dia buru-buru balik arah, berlari secepat mungkin, sambil sesekali menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikuti. Sejak kejadian itu, gosip tentang ritual tumbal semakin menguat. Orang-orang yakin pihak proyek sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib agar pembangunan tol lancar. Dan Bayu, sayangnya, jadi korban dari perjanjian itu. Entah disengaja atau tidak, tapi namanya sudah jadi bagian dari tumbal. Cerita ini semakin menyeramkan ketika ada warga yang mengaku mendengar suara gamelan halus dari arah hutan setiap malam Jumat Kliwon. Suaranya samar-samar, seperti datang dari jauh, tapi cukup jelas untuk bikin bulu kuduk berdiri. Suaraiku duduk gamelan. Wong urip, mas. Kui gamelan gaib, ujar seorang kakek dengan wajah pucat. Seiring waktu, warga semakin yakin bahwa hilangnya Bayu bukan kebetulan. Semua tanda, semua cerita, semua mimpi, seolah mengarah ke satu titik. Bayu dikorbankan dalam sebuah ritual besar untuk proyek tol. Dan meski pihak proyek terus membantah, warga sudah kadung percaya. Kecurigaan itu tumbuh semakin besar, menjadi rahasia kelam yang sulit dihapus. Mereka hanya bisa berbisik lirih, saling mengingatkan satu sama lain untuk hati-hati. Karena siapa tahu, masih ada korban berikutnya yang harus dijadikan tumbal. Pencarian Bayu sebenarnya sempat dilakukan cukup besar-besaran. Polisi datang membawa anjing pelacak, menyisir hampir semua area proyek, dari tumpukan material, galian, sampai hutan di belakang lokasi. Bahkan ada regu penyelam yang diturunkan ke sungai kecil yang mengalir melewati sisi timur proyek, karena ada dugaan Bayu jatuh ke sana. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda tubuh Bayu, tidak ada barang pribadi selain helm dan sepatunya yang sudah lebih dulu ditemukan. Semua terasa janggal, seolah-olah Bayu benar-benar ditelan bumi. Orang-orang desa makin yakin ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Polisi sendiri hanya memberi keterangan singkat bahwa kasus Bayu adalah orang hilang, dan bisa saja dia pergi meninggalkan lokasi kerja karena alasan pribadi. Tapi warga tidak bisa menerima begitu saja. Bayu bukan tipe orang yang tega pergi begitu saja tanpa kabar. Apalagi dia masih rajin mengirim uang ke keluarganya. Lagi pula, bukankah semua barangnya masih tertinggal di barak pekerja? Rasanya mustahil kalau dia pergi secara sukarela. Seiring berjalannya waktu, pembangunan tol terus berlangsung. Bulldozer dan truk-truk besar berlalu lalang siang malam. Jalan mulai terbuka, jembatan-jembatan beton berdiri, dan aspal mulai digelar di beberapa ruas. Tapi sejak hilangnya Bayu, atmosfer di proyek itu berubah. Banyak pekerja mengaku tidak nyaman, selalu merasa diawasi. Ada yang cerita kalau tiap malam terdengar suara orang memanggil pelan dari arah hutan. Yuk, yuk. Padahal jelas-jelas suara itu mirip sekali dengan suara Bayu. Ada pula yang sering melihat sosok laki-laki berdiri di pinggir jalan tol yang masih setengah jadi, memakai helm proyek, melambaikan tangan seperti meminta tumpangan. Tapi sosok itu langsung hilang begitu saja. Beberapa sopir truk bahkan menolak bekerja malam setelah mereka mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat bayangan Bayu duduk di kursi samping truk, padahal kabin truk itu seharusnya kosong.
Sopir itu sampai pingsan ketika menyadari wajah pucat Bayu menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong. Setelah sadar, sopir itu langsung minta pindah tugas keluar kota. Kabar itu menyebar cepat di kalangan pekerja, menambah ketakutan yang sudah ada. Banyak orang percaya arwah Bayu belum tenang. Ketakutan itu semakin menjadi ketika tol akhirnya dibuka untuk umum. Beberapa pengendara yang melintas pada malam hari sering melaporkan hal-hal aneh. Ada yang bilang melihat sosok laki-laki berdiri di bahu jalan, diam tak bergerak, menatap kosong ke arah mobil yang lewat. Ada juga yang mengalami kejadian lebih menyeramkan. Tiba-tiba muncul seorang pemuda di tengah jalan, dengan seragam proyek dan tubuh berlumur lumpur, membuat pengendara kaget dan hampir menabrak. Tapi ketika rem diinjak, sosok itu menghilang. Begitu saja. Cerita-cerita ini membuat tol baru itu dijuluki tol angker oleh warga sekitar. Bahkan ada supir travel yang terang-terangan bilang lebih memilih memutar lewat jalan lama daripada harus lewat tol itu kalau kebetulan malam Jumat. Kliwat. Aku wis ora wani mas. Mbien tau lewat, terus ana wong nyebrang tiba-tiba. Aku rem mendadak bola ora ana sop-sop. Nanging aku krungu suarane lirih. Tulung, tulung. Kata sopir itu sambil gemetar ketika menceritakan pengalamannya. Di warung kopi sementara itu, keluarga Bayu masih menunggu kepastian. Ibunya setiap hari duduk di teras rumah sambil menatap jalan, berharap suatu hari Bayu pulang. Kadang-kadang, ibunya masih percaya Bayu hanya pergi merantau lebih jauh dan belum sempat mengabari. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu ada yang tidak beres. Malam-malam tertentu, ibunya sering bermimpi melihat Bayu datang ke rumah, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Dalam mimpi itu Bayu tidak bicara, hanya menunduk, lalu perlahan menghilang seperti kabut tersapu angin. Ibu Bayu sering terbangun sambil menangis. Nak, kau nang endi? Ojo ninggok ibu ngenewe, bisiknya lirih dalam bahasa Jawa, seolah suaranya bisa sampai ke telinga Bayu di alam lain. Ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, seorang pekerja tol yang masih berjaga di pos pinggir jalan mendengar suara ketukan keras di pintu pos. Awalnya dia pikir itu temannya yang datang, tapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya basah hujan dan udara dingin yang masuk. Baru beberapa menit kemudian, dia sadar bahwa lantai di depan pos penuh dengan jejak kaki berlumpur, menuntun ke arah dalam pos. Jejak itu berhenti tepat di bawah meja, tapi tidak ada siapapun di sana. Yang lebih mengerikan, ketika pekerja itu mencoba keluar untuk memastikan, dia melihat helm proyek berwarna kuning tergantung sendiri di ranting pohon dekat pos. Helm itu persis seperti milik Bayu. Semua kejadian aneh ini semakin memperkuat kepercayaan orang-orang bahwa arwah Bayu masih gentayangan, belum tenang karena kematiannya tidak wajar. Warga yakin Bayu memang jadi tumbal, dikorbankan dalam sebuah ritual gaib untuk melancarkan pembangunan tol. Tapi tentu saja pihak proyek tidak pernah mengakui hal itu. Mereka terus melanjutkan pembangunan, bahkan menutup ropet-ropet semua gosip yang berkembang. Beberapa wartawan sempat mencoba menulis berita tentang misteri tol ini, tapi anehnya, berita-berita itu tidak pernah benar-benar sampai ke publik. Entah kenapa, seolah ada yang sengaja menghentikan penyebarannya. Lama-kelamaan, kasus Bayu dianggap selesai. Namanya jarang disebut lagi secara resmi. Polisi menutup berkas, proyek tol selesai, dan semua orang seperti dipaksa melupakan. Tapi bagi warga desa, misteri itu tidak pernah benar-benar hilang. Sampai hari ini, setiap ada orang yang melintas di tol tersebut pada malam hari, selalu ada cerita baru yang muncul. Ada yang mendengar suara orang minta tolong, ada yang melihat sosok berdiri di tengah jalan. Bahkan ada yang merasa mobilnya tiba-tiba melambat meskipun gas diinjak dalam-dalam. Pertanyaan terbesar masih menggantung di kepala semua orang. Benarkah Bayu memang dijadikan tumbal demi kelancaran proyek tol? Atau ada rahasia lain yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, nama Bayu akan selalu diingat sebagai misteri kelam yang tidak pernah terjawab. Sebuah kisah nyata yang membekas dalam ingatan orang-orang, membuat tol baru itu tidak hanya dikenal sebagai jalan penghubung, tapi juga sebagai jalan angker yang menyimpan cerita tumbal manusia. Dan mungkin, kalau suatu saat kamu melintas di sana saat malam sepi, jangan kaget kalau melihat seorang pemuda dengan helm proyek berdiri di pinggir jalan,
melambaikan tangan, seolah minta tumpangan. Siapa tahu, itu Bayu yang masih mencari jalan pulang. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.